Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang rancangan teknik kami yang telah kami susun. Yang pertama itu latar belakangnya terlebih dahulu, yaitu di era teknologi saat ini otomatisasi telah banyak digunakan untuk berbagai bidang dan keperluan guna memudahkan pekerjaan manusia, dan dari hal yang kompleks sampai hal yang sekecil mungkin. Hampir semuanya sudah serba otomatis. Jadi salah satu penerapan otomatisasi yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu memadamkan lilin yang lupa dimatikan biasanya. Dan hal yang ini penting untuk dilakukan dan diselesaikan karena mematikan lilin masih dengan cara manual, sehingga ketika lilin tidak lupa dimatikan itu akan menimbulkan bahaya, baik itu seperti potensi kebakaran dan lain-lain. Jadi tujuan utamanya itu implementasi otomatisasi pada lilin. Kemudian permasalahannya lupa mematikan, yaitu permasalahan yang alami, yaitu lupa mematikan ketika setelah dihidupkan. Karena banyak orang yang ketika listrik sudah menyala kembali dan lilin lupa dimatikan. Serta juga ada yang tertidur setelah lilin dinyalakan, kemudian listrik sudah menyala dan orangnya tertidur, dan itu dapat menghasilkan beberapa bahaya. Kemudian alat mematikan lilin ini otomatis dibuat agar ketika lilin hampir habis atau ketika lilin sudah menyala, maka dia akan dimatikan ketika dalam kondisi yang telah ditentukan. Misalnya lampu kembali menyala ataupun listrik kembali menyala, ataupun lilin hampir habis terbakar. Jadi akan otomatis mematikan lilin yang telah menyala tersebut. Kemudian pengguna yang akan menggunakan hal ini, yaitu di sini yang dipilih adalah seorang ibu rumah tangga yang merupakan salah seorang user yang sering menggunakan lilin. User dari ibu rumah tangga biasanya menggunakan lilin saat pemadaman lampu agar aktivitasnya masih bisa berjalan, baik itu aktivitas dapur maupun hal-hal lainnya. Kemudian di mana user ini yaitu bernama Bu Ani. Bu Ani berusia 35 tahun dan berdomisili di Kota Banda Aceh. Dan Bu Ani telah menikah dan memiliki 3 orang anak. Dan juga tujuan dari Bu Ani ini yaitu memiliki tujuan ataupun harapannya yaitu memiliki alat yang dapat mematikan lilin secara otomatis. Dan lilin tidak perlu, dan alat yang mematikan lilin ini tidak perlu listrik, sehingga dapat digunakan ketika lampu mati atau padam. Dan untuk selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Nona, yaitu tentang model FSM. Untuk selanjutnya silahkan Nona. Selanjutnya yaitu aktivitas. Aktivitas di sini yaitu aktivitas dari user saat memakai alat pemadam lilin otomatis. Di mana aktivitas pertama yaitu user mengambil alat pemadam lilin otomatis ketika terjadi mati lampu. Selanjutnya, aktivitas kedua yaitu user meletakkan lilin pada alat agar lilin dapat dimatikan secara otomatis. Dan aktivitas yang ketiga yaitu user menghidupkan lilin secara manual, di mana lilin dihidupkan untuk menerangi ruangan yang gelap karena lampu yang padam. Selanjutnya yaitu FSM dari alat pemadam lilin otomatis yang dirancang ini. Jika initial state atau state awal dari alat pemadam lilin ini adalah mati, maka ketika didapatkan inputan yaitu terdeteksi cahaya lampu atau disingkat dengan DCL, maka state berikutnya yaitu alat akan bekerja, di mana outputnya alat bergerak.
Artinya alat akan bergerak untuk mematikan lilin tersebut. Sedangkan jika state awal mati dan inputnya yaitu tidak terdeteksi cahaya lampu atau disingkat TDCL, maka state berikutnya akan tetap mati dan outputnya yaitu alat tidak bergerak. Ketika state awalnya yaitu kerja dengan input yaitu terdeteksi cahaya lampu atau DCL, maka alat akan bergerak. Sedangkan ketika state awalnya kerja dan inputannya yaitu tidak terdeteksi cahaya lampu atau TDCL, maka alat tidak akan bergerak. Dan pada FSM berikutnya, jika state awalnya yaitu mati, ketika didapatkan inputan yaitu P atau panas, di mana terdeteksi adanya suhu panas, maka state berikutnya yaitu alat akan bekerja di mana outputnya alat akan bergerak. Artinya, alat akan bergerak untuk mematikan lilin karena lilin sudah hampir habis yang membuat suhu mendeteksi adanya panas. Sedangkan jika state awalnya mati dan inputannya TP atau tidak panas, maka state berikutnya yaitu alat akan tetap mati dan outputnya alat tidak bergerak. Juga berlaku ketika state awalnya yaitu kerja dengan input P atau panas, maka alat akan bergerak. Sedangkan ketika state awalnya kerja dan inputannya yaitu TP atau tidak panas, maka alat tidak akan bergerak. Selanjutnya akan dijelaskan tentang rangkaian. Berikut adalah rangkaian yang sudah kami rangkai. Dapat kita lihat di sini, sebuah rangkaian menggunakan modul Arduino dengan dua buah input sensor, yaitu sensor suhu dan sensor panas, di mana sensor ini nanti akan menggerakkan DC motor yang ada pada rangkaian tersebut untuk mematikan lilin secara otomatis. Sensor suhu dan sensor cahaya di sini akan bekerja secara bergantian. Ketika lilin sudah mau habis dan api sudah ingin menyentuh lilin, maka sensor panas akan bekerja. Begitu juga dengan sensor cahaya akan mendeteksi adanya cahaya atau tidak. Kemudian kita lanjut, di sini ada bill of material, di mana di sini kami menggunakan 9 buah material atau komponen. Yang pertama ada Arduino, sensor RDR, sensor suhu, kabel, breadboard, resistor, servo, baterai, dan kapasitor. Untuk jumlah harga sudah dipaparkan di slide. Dapat dilihat di sini jumlah harga tertinggi digunakan untuk membeli sebuah Arduino Uno berharga 100.000. Oke, selanjutnya ada ilustrasi di mana di sini adalah gambaran kecil atau gambaran singkatnya nanti alat pemati otomatis lilin dari kami, di mana menggunakan mekanikal untuk mematikan lilin. Ketika sensor membaca adanya suatu input, maka akan menggerakkan sebuah pegas di situ yang nantinya akan menutup kepala lilin dan akan mematikan lilin secara otomatis. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan.